Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindiran. Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang paling berlimpah dimanapun Anda berada. Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya oke, sukses buat Anda semuanya oke. Langsung kita bacakan berita di mana ya aksi rame mengenai ya intoleransi ya. Sandiaga meminta untuk mencontoh pilkada DKI Jakarta. Dikabarkan dari Breaking News, aksi intoleransi rame, Sandi minta contoh pilkada Jakarta. Ya emang Jakarta pilkadanya sangat santun ya, sangat bagus sekali, damai, tidak ada saling menghina, tidak ada jual ayat dan maya, tidak ada. Ya, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno meminta warga Jakarta tidak terprovokasi dengan isu SARA yang belakangan ini ramai terjadi hingga menimbulkan aksi intoleransi memakan korban jiwa pemuka agama. Demikian dikabarkan dari Jakarta ya. Saya berdoa dan menghimbau agar tidak terprovokasi bahwa kita rakyat Indonesia ini sudah melewati begitu banyak. Kota ini sudah hampir 500 tahun melewati pasang surut dan kita selalu akan di semua komunitas, kata Sandi di Jakarta. Ia justru menyarankan warga Jakarta melihat ulang pilkada Jakarta yang berjalan penuh damai, rukun dan tidak sampai menimbulkan korban akibat aksi intoleransi. Ya tidak ada ya. Tidak ada yang beda agama kemudian tidak disolatkan, tidak ada. Kalau kita lihat pilkada 2017 berlangsung sangat rukun, damai, dan kami ingin warga Jakarta tidak akan terbawa etnis dan saya ingatkan agar ramainya di media sosial saja ya. Hal itu diungkapkan oleh Sandi terkait adanya aksi penyerangan di gereja Santo Litwina Bedok Tri Hanggo Sleman DIY pada hari Minggu 11 Februari 2018 dan pengeroyokan terhadap Ustadz Abdul Basit oleh belasan remaja di Jalan Sadan Palmerah Jakarta. Yang menambahkan berkaca pada kasus tersebut disarankan warga Jakarta meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dan tidak menyebarkan berita-berita yang dapat memecah belah persatuan Indonesia seperti Saracen misalnya begitu ya. Saya ingin sekali ya warga mengedepankan apa yang Nabi Muhammad SAW selalu disampaikan sebagai salah satu sikap keluhuran beliau. Nabi Muhammad itu menyampaikan yang benar, menyampaikan yang baik. Imbuh Sandiaga Uno ya. Disebutkan juga ya di Jakarta ya, Tribun maksud saya, tribunnews.com bahwa intoleransi di Jakarta meningkat selama masa pilkada kampanye. Nah ternyata meningkat ya. Bang Sandi gimana sih, katanya tadi tidak ada ya. Ya dikabarkan pada 23 Maret ya, intoleransi di Jakarta meningkat selama masa kampanye. Ya kondisi intoleransi di Jakarta selama pilkada mulai meresahkan warga. Populasi itu melakukan survei mengenai intoleransi Jakarta selama pilkada Jakarta. Ya hasilnya 71 ya, 4% warga ibu kota menilai intoleransi sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Masa kampanye yang panjang yakni kurang lebih daripada 4,5 bulan tak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Justru warga Jakarta semakin tidak toleransi. Masyarakat makin intoleran dengan memainkan isu SARA yang mengkhawatirkan, begitu kata peneliti Populi Center Usep S. Asyar dalam diskusi di kantor Tra Institute dalam Hanglekyu, Jakarta Selatan. Usep menjelaskan selama masa kampanye pilkada DKI Jakarta begitu marak berita bohong dan hoax yang tersebar diluaskan melalui media sosial dan aplikasi pesan spesial WhatsApp. Ditambah dengan adanya dominasi simbolik dan tekanan politik.
Usai menuturkan dominasi simbolik menyeruak saat pilkada DKI. Usai menyontohkan saat ada pendapat dari seorang yang punya kepentingan atau kekuasaan sampai kemudian diamini orang awam. Kemudian menguatkan politik identitas selama pilkada DKI, yakni politik yang mengacu pada identitas misal agama. Nah, bagaimana Bang Sandi ini pilkada masalah Jakarta ya? Ada loh masalah identitas agama ya. Padahal dalam bernegara agama tentu tidak ada hierarki, datanya nominal kalau dalam bahasa ya statistik ya. Seperti Setara Institut Bonar Ninggorat Naipos mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Setara pada 2016, Jakarta menempati posisi nomor 2 sebagai kota paling banyak pelanggaran dalam kebebasan beragama setelah Jawa Barat. Waduh, Jawa Barat nomor 1 ya. Sebelumnya saya tidak pernah ya 10 besar ya. Sebelumnya tidak pernah 10 besar, kata Bonar. Warga Jakarta begitu tidak toleransi, utamanya setelah ada kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang notabene seorang kandidat dalam pilkada DKI Jakarta. Kemudian berkaca pada beberapa hasil survei, ucap Bonar, tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok rata-rata di atas 70%. Hanya tingkat kepemilikannya jauh di bawah, berarti isu agama masih efektif untuk menggerus suara Ahok di dalam pilkada Jakarta. Ya, pada PBU ada sebuah hal yang mendistorsi kebebasan hak pilih pilkada. Ternyata ada 2 ya. Ketua Bidang Hukum Mengurus PBNU Robikin M. Has mengatakan kebebasan pemilih dalam pilkada sering distorsi ya. Terdistorsi 2 hal, yaitu bekerja dengan kekuatan modal dan politik identitas. Ceritanya ya. Kemerdekaan untuk memilih Kemerdekaan untuk memilih menjadi berkurang ya, bahkan terintimidatif ya, melepaskan hak demokrasi karena rasa takut ya. Padahal konstitusi menjamin setiap warga negara bebas dari rasa takut, kata Robikin dalam diskusi Setara Institut pada di Awan Hotel, di Awan ya mungkin ya, Hotel Awan ya. Ya, Robikin mengatakan ya, bekerja dengan kekuatan modal biasanya ditandai dengan politik pencitraan. Seseorang yang memiliki modal besar dan sebelumnya bukan siapa-siapa, kata dia, bisa menjadi sesuatu dalam waktu singkat. Akibatnya Robikin menyebutkan terjadi kamuflase dan proses manipulasi karena yang tergambar bukan sosok dirinya tapi juga pola membranding agar tertarik atribut artifisial, ujarnya. Menurut Robikin, bekerja dengan kekuatan modal juga satu paket dengan politik uang yang otomatis mengurangi kemerdekaan dan kebebasan milih untuk menentukan pilihan politiknya, sebab uang bisa mempengaruhi seorang dalam memilih kepala daerah. Adapun dalam politik identitas, Robikin melihat fenomena itu belakangan terjadi seperti di DKI Jakarta. Nah, Jakarta nih, sebetulnya kata dia politik identitas secara umum merupakan hal positif tapi menjadi negatif lantaran menggunakan sentimen suku, ras, dan agama untuk meraup dukungan. Wah, gimana Bang Sandi nih? Politik identitas terjadi di Jakarta ya, dan menurut Robikin sangat merusak kohesivitas sosial, persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan dapat mengancam keutuhan NKRI. Karena politik identitas menggunakan cara lebih lama, maka mimbar keagamaan akan dijadikan panggung politik untuk menggafirkan kelompok agama yang berbeda dengan dirinya di dalam pilihan politik, kata dia. Dan selanjutnya dia menjelaskan bahwa ancaman kehidupan sosial dan keutuhan bangsa muncul ketika ada fatwa untuk melarang mensalatkan jenazah yang memilih pemimpin kafir. Waduh, gimana bangsa ini? Ada loh. Ya, melarang mensalatkan jenazah orang kafir ya. Robikin menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah hanya proses pergantian selama 5 tahun sekali. Masyarakat kita itu harus membedakan ya dengan pemilih pemimpin agama, memilih pemimpin politik dalam level tertentu. Maka enggak seluruh dogma agama harus berlaku di dalam negara bangsa yang berlandaskan konstitusi, ujarnya. Ya oke, kita langsung ya untuk baca komentar teman-teman semuanya yang telah terlihat pada video-video terdahulu.
Dan kita langsung menuju ke kolom komentar ya, menyambung daripada komentar yang belum sempat kita baca ya. Oke, ada Aaron Money. Iya, terima kasih ya, fotonya sudah ada ya. Ya, kemarin Aaron Money belum ada ya, sekarang sudah ada karena asin lesit katanya ya. Oke, mengentari mengenai kenapa sih ya Gubernur Seiman selalu menjilat ludah sendiri. Ada Aaron Money, pompa air melanggar sunatullah. Ada Frito, assalamualaikum Mas Didur. Mari kita tertawa bersama-sama melihat kelucuan Anies Baswedan, gubernur yang pandai berbicara tapi kinerjanya nol. Ada Budi sama Nuri, Anies ya bodohnya bukan main. Dari mana pengertian yang bodoh itu belajarnya? Begitulah pikiran seorang gubernur yang hanya pandai merangkai kata-kata. Oke. Andi Ambrun memencik air diulang terpecik muka sendiri. Itu yang sedang dialami oleh Anies sekarang ya. Orang yang bijak adalah berpikir sebelum berkata dan bijak di dalam mengambil keputusan. Agnesia Andresari, Pak Anies Sugeng Sondeni, Pak Anies sudah berhasil merubah ludah menjadi gulali. Waduh. Agnes Andresari sore saya mau istirahat ya. Kalau ngomong gubernur yang on bintol ini nggak ada habisnya gitu kata Galuh. 17. Henry Pike, gubernur harus anus ya bakul wedang nggak berseiman yang dulu nggak dibuja-buja kaum subuh pene aja bulannya orang iso ngapa-ngapa yo malu. Ya, ada tini-tini makan tuh santun dan seiman. Ada Baja Jakarta agak bergeblek ya, agak bergeblek goblok aja oleh pinternya belang. Ada Ariel gubernur abal-abal, kerjanya abal-abal, suka jilat ludah persis kadal. Ada Simon Susmono, habis jilat wah cuci muka sekalian. Ada geng bos ya banjir yang lebih besar di depan mata. Tadi maksudnya sugeng siang om sindiran ya sugeng makaryo ngayai kawe nggih matur suwun Mbak Tati nggih. Ada kalau 17 batu masudi sonten jeng beb nggih sing rehat nggih amat rehat sibu nih. Ada tadi masudi kalau 17 oh nggih jeng tas sing ngayai tugas nih nembe mawon rambung dahar lah jenengan pun dahar nopo dereng jeng. Waduh, nang tasik masak beb lah ya penduk undi to saya. Hongkong jeng gitu kata Tati Mas Sudi ya kepada kalau 17. Oke, ada Yusuf Butuh seperti nungguan anak demam ya kalau udah turun senang padahal banjir di mana ini Pak Kepriesi ya kejadian banjir air hujan jatuh ke bumi bukan dimasukin ke gorong-gorong laut. Sadar Pak, enak lihatnya ya. Ada Trianto Sundawawa jadi pejabat Jokowi bro. Apa baru tahu ada Ari Adil kata Prabowo bocor udah dan saking banyaknya jadi banjir. Ada Sri Hartah ya assalamualaikum RKB selamat siang happy ya bukan RKB jeng tapi RSS. Ariel Encika ya mundur kotanya terus warganya tuh bagus tumben lagi kejar tayang. Ari kan gue lagi ngecil apa ngulasi utangnya winginan ya saya upload tadi pantra kayak Banjir Jakarta puatra harus ya. Ya wingi-wingi pancen RSS lagi bikin ya lagi bikin ruang apa. Iya ada rame-rame sih jadi selama ya lebih barangkali 1 bulan ya ada tukang-tukang lagi kerja ya jadi rame. Sekarang udah nggak ada tukang lagi ya. Oke tuh bagus Tante Kun ya tuh bagus mencuri kang lama nggak jalan tuh bagus cak ganteng Tante Kun sore diselamati iya gitu siki lagi mantan Santi tadi bisa lebih awal dalam upload tadi Pak di RSS. Kabar lihat deh Pak Ri telemani dikandangi kalau kelambi oren bener-bener pakde Jawa itu mantep banget ya koruptor pada nyungsep hehe. Ya kita ningbok karuman naruman pika jelas ada berita baru tanggul barangkali ya tanggul ada jebol ya tuh bagus ada zaman cuma ada casingnya kelakuan tidak beragama ada tuh bagus RS saya sekolah moga-moga nikah dari waras teruslah semakin jaya juga sukses semoga semakin dikemari seluruh dunia iya dunia akhirat ya. Ninbok naruman pikacila yakin kenyataannya kayak koh sing ngerti agama tapi kanggo musuh kanca sing mending wong sing ora tahu katon salat lan sembayang tapi kerukunane lan sosialisasinya ngluwi malaikate iya mbok akeh topeng pada seliweran ning ngarep layar medsos.
Karena Bunda Tun zamannya aku pengangguran di manusia, karena zamannya Anies pengangguran di Romusakan. Aku punya pasukan pelangi, ada gaji plus jaminan. Anies punya abang bisa, nggak ada gaji ya, boro-boro jaminan. Ada Indonesia Bersatu, semoga kedepannya jilat ludahnya orang yang meludahinya. Ada analisis ya hore, ada kolam yang gratis, katanya akan muncul perenang-perenang handal. Ada Romul 88, sebelum jilat ludah sendiri lebih dulu jilat pantat onta. Ada Gelo 17, Romul 88 wajib bro. Iya ceritanya begitu ya, oke. Iya, Anies kedua onta minum kencing onta dan makan tai. Ada cahaya putih ya. Muak liatnya, tinggal lihat aja Gusti Orasari. Ada Rih Pahu mendukung gubernur. Oh, sama saja memalukan agamanya sendiri. Seiman goblok. Watak Abu Nawas, orang pinter bersilat tukang ngibul, tukang timbul dunia, sombong dan idiot. Lagi ujung-ujungnya ya watak hambarnya keluar. Oh, barbarnya keluar, primitif ya. Ada Hanafi Tanujaya kali ya, orang Yaman ya, memang kayak gitu tabiatnya, ciut-ciutnya, kulturnya ya gitu ya, oke. Ada warga Jakarta di Malaysia berasuh ngomong kosong melulu ya, muka-muka 58% membuka mata. Tari Damayanti sih bermumat yo iso mikir lan mengatasi banjir, malu-maluin menjilat ludah sendiri. Anies lamis, sekarang rasin Ahok is the best. Ada Wong Kudus. Tari Damayanti baja memang tidak tandingannya. Ada Atok Purwantoro Metsurede hadir. Ada Wong Kudus. Waduh, kok ketinggalan kereta api kemana saja lur. Ada Tom Wong Kudus anun lur anak besi bu niki kok. Atin Dwi Pratiwi, Anies menjikan sekarang wangi. Atin Pratiwi, terima kasih. Ada Santo gubernur spesialis menjilat ludah. Itu julukannya gubernur Jakarta. Ada Adil Cikayahi, Jiji, ada Pintrajin, Asis Sukomen, kenal lur. Oke, dia ngurus Pintrajin ya, silakan. Kenal juga dari saya. Ada kalau tuh Pintrajin, aduh siang alam kenal, ada datang di sini di RSS di tempat Projo Manggal. Duh, seneng kalau ada anggota baru, teman baru. Tante Kun welcome. Ada Khairul Anam ya. Tunggu lagi. Tuh gubernur kalau kepalanya dibelah, pelayannya otaknya cuma sebiji keler. Aneh ya bro, hadir. Ada Anggreni Minati ya. Kalau menurut pelajaran di sekolah, air di daratan itu surga mengalir ke muara sungai yang berakhir di laut. Air dan air ada di bumi ini mengalami penguapan karena sinar matahari menjadi awan, mendung dan hujan. Air hujan sebagai sumber penghidupan manusia, ada yang meresap ke dalam tanah, ada yang mengalir ke sungai. Perputaran siklus ini akan terus berlangsung untuk berlangsung hidup di dunia, hidup di bumi maksudnya ya. Ada Bambang Ida Rohmawati, gubernur yang bijak dan cerdik, harus selalu bisa mencari solusi yang dihadapi rakyat, bukan hanya sekedar keluar-keluar dan tak tentu pasal ya. Ada Hanafi Tanujaya, targetnya cuma APBD, bagaimana caranya. Ada Mas On Mas Off, sudah tahu nggak benar kok gubernur ya. Ada Pandawa 5 ngomong otak mulunya nggak nyambung. Aku mau menyelesaikan masalah banjir, mikir di mana tanah untuk resapan Jakarta. Ada belum jadi Jakarta gubernur tanah sudah penuh bangunan, apa warga Jakarta mau digusur untuk resapan air hujan? Kalau air nggak boleh dibuang ke laut, mikir, jangan asal mangap itu mulut ya. Ada Mimo Priskila, jijik banget buang ada Budi Selusir. No, ini sih bukan menjilat ludah sendiri tapi menjilat ingus sendiri. Ada Sugeng Prihatin, bukan menjilat sendiri tapi bahkan dia ada syarat-syarat ya. Anies jangan bawa-bawa nama Tuhan. Ada Siti Nurul, ini Anies kalau lihat Ido kira-kira mukanya kemana ya, apa ya Pak Arun, tolong dijawab. Nggak bisa bayangin gitu kata Siti Nurul. Sugiyarti Jemangin ya gubernur Saracan lo pantas saja jadi menteri dipecat sama Pak Jokowi ya. Ada Suprayogi Cakemi Anies kutu deh Jejeli Tayasu. Ada Tio Surya, jangan lupa pakai topeng monyet. Ada Tio Surya Jiji Usu. Ada Haji Moki Mohdari. Kalau air ke dalam bumi, coba tuh buat lubang bumi yang namanya minimal 5 km atau 100 km. Anies itu kodratnya meluncur dari dataran tinggi ke dataran rendah untuk membantu. Kalau sudah ada dataran rendah, supaya bisa dataran tinggi dibantu sama pompa ke laut gitu ya Pak Anies. Bapak kan ilmuwan, masa nggak tahu. Rohmawati aja bikin ketawa aja ya. Ada Abu Rohan ya, kata si Culung juga, makin banyak bacot makin kelihatan pro gobloknya. Kalau ini sudah ya. Ada Yogi Peritsiwa Pitsvika ya. Tahu kamu nggak paham ilmu air dan gravitasi bumi, nggak celok ya. Lalu itu ya agak juga bumi dan menyatu. Kalau kolam danau disembur air pompa nggak ada batasnya, tapi kalau air dia nggak akan meluap. Nalarnya itu yang pendek, koclok badut.
Oke, olat ya harusnya diminum bareng-bareng di semen supaya cepat surut, ada Vika Vinasa. Masalah nggak terima. Bukannya kebesiman nggak rela, junjunganmu dihujat capek deh. Ya, Pak Sudut mendukung siapa ya? Pak Sudut itu mendukung pemimpin yang bisa kerja. Masa pembual didukung? Atau kan mendukungnya yang mereka yang jujur, adil, dan punya hasil yang nyata, bukan retorika dan kebohongan. Anjana Nabi, kamu ini mendukung siapa? Untuk serajan batulah mukamu penuh nasi bungkus, ini kamu bisa apa jilat pantat kuda. Oke deh bonus, kasihan deh bro. Tentunya Pak DRS tentunya mendukung pemimpin yang jujur serta kerja nyata untuk bangsa. Agak seperti Ambu Afusiwo yang mengatasnamakan agama Islam tapi rasis penuh dengan kemunafikan itu. Ada Ibu Umi goblok kok Pak Dewi nih telepon pasukan di situ dulu antun jerut air, gak usah buang ke laut. Ada misi-misi Ibu Umi sekalian suruh buang ke Arab ya, sekalian kasihan itu. Madam ini mengencing onta jadinya kayak Anis loh. Ada Anisnya tidak lusa jilat halam bidower lu, ada Bang Kudus sudah hadir malam jeng saya betul aja sabun melanggar bonten kandang pite nopo dereng saya. Ada Asman lupa, ayo buktikan nih bukan hanya Om Do, sekarang baru tahu rasa gubernur goblokmu semakin nampak. Ada Andanil Wagino, kebanyakan omong pinter retorika doang jadi gubernur gak bisa kerja. Jakarta makin amburadul, becak bersiliweran kumuh dan parah. Ada Mbak Yuminal, bukan cuma lidah yang dijilat sampai ingusnya pun dijilat goblok. Geblek men gawin nambah emosi aja. Buka YouTube kok 110 komen alat tekan maning sugeng sonten Pak sindiran nggih Mbak Yuminal monggo. Ada kalau 17 Mbak Yumina sugeng sore jeng sugeng ngayai layah sugeng layah telat maning pora ora popo sayang sing penting hadir ketok irunge Pak Di seneng nggih Pak Di seneng nggih. Ada Mbak Yumina ke 17 Mbak piye ki hujan terus banyak agenda ki ngasak wong kae kaya padha pekok dimasukno media ra duwe rayana ora apa rai tembok piye to gak Mbak Ges kuwi omongane kok ya mencla-mencre to. Ajeng Nabila Selaim, tembok jidat aja dah dulu aku bangga dan selalu padamu, tapi sekarang tidak lagi, ternyata nggak bisa kerja, cuman kata-kata alias omong doang. Ada Ari Purwanto Badi S, tolong di blur wajah setan satu ini. Wah, ada bro diremes-remes aja biar halus mukanya si Asus, biar cantik seperti Benci. Benci kaleng ya. Ada Ari Purwanto Wong Kudus Gusti Rasari, ada Hari Purwanto Sunatullah Penistaan Agama aku ya. Ada Wong Kudus Hari Purwanto betul-betul lah bajako dilawan agak pencret ya gubernur onta Arab. Ada Ari Purwanto ya Wong Kudus gubernur jenazah, ada Wong Kudus Hari Purwanto gubernur Islam tapi kelakuannya bikin malu. Dialah penista agama yang sesungguhnya. Oke. Ada Wong Sulu sudah terbukti secara sah kalau hadis cuma pintar menata kata, inilah akibatnya kalau pilih pemimpin. Nah, berdasarkan tingginya janji bukan karena berprestasi ya. Oke, ada Wong Sulu betul ya, bukan pintar kata tapi kata tapi juga pintar ngeles ya. Wong Kudus Wong Sulu Wong Kudus ya, kalau dia pintar kerja nggak akan dibuang Pak Jokowi dari Kemendikbud. Ada Wong Kudus Wong Sulu berbro jadi Kemendikbud saja dipecat Pak Jokowi, sekarang malah jadi gubernur ya. Oke, terima kasih ya udah Carla RS ya Wong Sulu, dan memang sudah terbukti Bos Bro Pak Ahok yang mampu memimpin Jakarta. Titik Anus itu prestasinya cuman Om Dotok begitu ya. Oke. Ya oke, kita nikmati saja sebuah lagu untuk Anda ya. Hujan Duri, sebuah lagu yang untuk Anda, semoga Anda terhibur. Setelah kini kau dapat orang yang lebih istimewa, kini kehadiranku kau anggap bagai
setiamu yang dulu ini masih tersimpan di hati, terkunci rapat terjaga, yang tak mudah dicuri orang. Lebih baik kau cambuk wajahku 1000 kali daripada sekali kau sakiti hatiku. Sumpah setiamu yang dulu ini masih tersimpan di hati, terkunci rapat terjaga, yang tak mudah dicuri orang. Sehelai rambutmu pun tak pernah ku lukai. Lebih baik kau cambuk wajahku 1000 kali daripada sekali kau sakiti hatiku.